komposisi yang dulu dan sekarang tetap sama loh, gak ada yang berubah. El Sinta News and Talk. Pendengar, sekumpulan anak muda kreatif yang tergabung dalam Green Smile melakukan penanaman mangrove sebanyak 10.000 pohon di kawasan Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Penanaman mangrove dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta menghijaukan daerah sekitar dan mencegah abrasi pantai. Gerakan penanaman mangrove tersebut dilakukan dalam rangkaian Earth Hour. Kegiatan penanaman mangrove ini akan melibatkan kurang lebih 200 pemuda. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menumbuhkan semangat kaum muda untuk lebih mencintai alam dan lingkungan. Apa yang diharapkan dengan adanya penanaman 10.000 pohon mangrove? Penjelasannya bersama Ketua Perkumpulan Green Smile, Agatha Lili. El Sinta News and Talk. Selamat pagi Mbak Agatha. Selamat pagi. Mbak Agatha, bagaimana untuk penanaman hari ini? Untuk hari ini kita masih persiapan. Penanamannya tepatnya tanggal 16 Maret, Mbak. Iya. Pukul 9.30 sampai pukul 14. Ya, persiapan-persiapan memang harus dilakukan karena ini kan 10.000 pohon begitu ya. Apa saja ini, Mbak Agatha? Jadi kita sudah melakukan survei untuk pemilihan lokasi. Green Smile memilih di Desa Tanjung Pasir. Mengapa memilih di Desa Tanjung Pasir? Karena di sana areal yang kami tanami ternyata sejak tahun 85 pohon-pohon bakaunya ternyata banyak yang punah. Mereka mulai mengalihkan mata pencarian masyarakat ke tambak. Nah, hal ini yang menjadi concern kami, karena mangrove kan kita tahu ya manfaatnya begitu besar sekali. Dia bisa menjaga keseimbangan ekologi, kemudian melindungi tanah dari erosi, juga melestarikan ekosistem laut. Ternyata pohon-pohon mangrove di sana banyak yang punah, banyak yang dibabat habis, dan menyebabkan air asin masuk ke tanah. Akibatnya air di sana menjadi payau. Dan ini menjadi ironis sekali dan menjadi kepedulian dari teman-teman di Green Smile untuk kembali melestarikan lingkungan di sana. Gitu, Mbak. Iya. Nah, kalau Green Smile sendiri itu apa sih, Mbak? Green Smile adalah sebuah perkumpulan. Memang usia kami masih muda, Mbak. Baru 8 bulan. Tapi kita adalah perkumpulan anak-anak muda yang concern pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jadi perkumpulan ini sangat positif sekali. Yang perlu kami tegaskan, dalam Green Smile kami tidak mencari keuntungan dan tidak ada kepentingan politik. Jadi murni untuk menginspirasi anak-anak muda yang punya visi yang sama untuk peduli pada alam dan lingkungan. Iya, jadi untuk anak-anak muda yang memang ingin bergabung masih selalu terbuka kesempatan begitu ya untuk bisa. Nah, ini yang juga membedakan Green Smile dengan organisasi lingkungan lain. Kami terbuka bagi semua orang, masyarakat, khususnya anak-anak muda yang punya visi yang sama, tidak tahu mencari wadah kemana yang baik untuk menyalurkan visi ini. Kita welcome untuk bergabung di Green Smile. Iya. Nah, Mbak Agatha, kalau memang misalnya ada pendengar ini yang ingin bertanya, wah anak saya mau saya masukkan saja deh di sana biar ada kegiatan yang lebih positif juga, terus bagaimana untuk mekanismenya dan sebagainya, bagaimana Mbak? Kita juga libatkan pendengar begitu ya, yang ingin bertanya lebih lanjut lagi mungkin dengan kegiatannya juga untuk 10.000 pohon yang akan ditanam pada 16 Maret nanti ya. Iya, betul. Iya. Green Smile terbuka untuk siapapun yang tertarik dengan masalah lingkungan, alam, juga pariwisata Indonesia, karena kegiatan kita untuk hal-hal yang positif. Karena selama ini kan anak-anak muda identik dengan hal-hal negatif, hedonisme, terus kemudian hal-hal destruktif. Kita ingin mengubah pola pikir seperti itu, Mbak. Kita ingin mengajak masyarakat sadar bahwa pemuda-pemuda kita juga banyak yang bisa berkarya positif. Nah, kita terbuka sekali, tentu ada persyaratannya. Apa saja? Yang pasti harus bekerja keras, terus punya semangat atau motivasi yang berkesinambungan, karena hal itu yang utama ya Mbak, menjadi modal untuk melestarikan lingkungan. Iya. Gitu. Baik, untuk yang Anda pendengar yang ingin juga bertanya lebih lengkap lagi atau lebih lanjut mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Green Smile, yaitu terkait dengan penanaman 10.000 pohon mangrove yang akan dilakukan pada 16 Maret nanti, Anda juga bisa menanyakan langsung di
0215869000 ataupun bisa juga melalui SMS di 0811806543. Mention di Radio El Sinta juga bisa melalui Twitter. Kemudian Mbak, nah kalau tujuan, tentunya setiap kegiatan memiliki tujuan ya. Tadi seperti di awal memang sempat disebutkan ini konsennya di masalah lingkungan. Artinya apakah memang benar pure hanya untuk lingkungan saja, dan ini terkait dengan tujuan dari penanaman 10.000 pohon mangrove ini. Bisa disampaikan kembali Mbak Agatha. Mungkin saya harus sampaikan dulu moto dari Green Smile. Kita memiliki moto yang sangat mulia, yaitu Living a Better Planet for the Next Generation. Green Smile ini ingin mengajak masyarakat, khususnya kaum muda, untuk peduli pada lingkungan dan alam, mulai dari hal-hal yang kecil. Kita berharap dari hal yang kecil ini bisa memberi manfaat yang besar buat masyarakat. Apa saja yang dilakukan selain penanaman pohon yang tadi sudah disebutkan, kita juga akan melakukan pembersihan sampah, kemudian mempromosikan gaya hidup sehat dan hijau, kemudian juga mempromosikan keindahan alam Indonesia dan pariwisata di Indonesia. Itu adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Green Smile. Kami juga pernah melakukan pelatihan petani ramah lingkungan. Kita mendidik para petani supaya menggunakan pupuk yang alami dan menghindari pestisida. Kemudian kita juga pernah melakukan kampanye sadar lingkungan melalui pembagian bibit pohon dan juga melakukan penghijauan. Dan juga ada pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah melalui memberikan fasilitasi produksi dan pengelolaan pasca panen pertanian. Kemudian kita juga pernah menanam 6.000 pohon, Mbak, di Desa Selawi, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pasawahan. Dan ada lagi, di sana juga kami membangun atau mengembangkan sebuah laboratorium penanaman padi organik. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan, dan yang terbesar nanti adalah yang dilakukan di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, khususnya di Kampung Garapan, yaitu penanaman 10.000 pohon mangrove. Iya. Begitu, Mbak. Nah, Mbak Agatha, mungkin juga apakah juga dari perkumpulan ini menerima satu permintaan juga, misalnya ada masyarakat nih ya, dari pendengar El Sinta menyampaikan, oh di wilayah sana nih, di satu wilayah di sana sangat rusak nih Mbak, mohon mungkin dari rekan-rekan dari Green Smile juga ikut dong di sana, bagaimana caranya untuk melakukan penanaman seperti apa, mungkin masukan-masukan seperti itu bisa tidak? Benar sekali, masukan-masukan seperti itu dari masyarakat, karena kan terus terang kita masih sangat terbatas. Masukan itu sangat berguna atau bermanfaat sekali. Mungkin bisa disampaikan melalui El Sinta atau melalui, kami juga punya Twitter, Mbak, di @GreenSmileID. Masyarakat bisa menginformasikan di daerah mana yang nggak perlu misalnya ditanami atau dibersihkan, termasuk juga misalnya ada sungai-sungai kotor yang perlu dibersihkan, bisa disampaikan ke kita. Nanti kami tim Green Smile akan melakukan survei ke sana. Iya. Kalau catatan dari perkumpulan yang dari Green Smile sendiri, ada tidak tentang kerusakan lingkungan itu? Ada, Mbak. Kayak seperti sungai-sungai ya, kita sebut saja Sungai Ciliwung, itu kotor yang luar biasa. Dan ini masih menjadi, karena membutuhkan perencanaan yang masak sekali, dan ke depan kita akan bergerak untuk melakukan pembersihan di sana. Begitu juga pantai-pantai yang mungkin saya nggak usah sebut dulu ya namanya, tapi pantai-pantai yang menjadi objek wisata. Kalau kita lihat tempat wisata juga menjadi tempat pembuangan sampah. Masyarakat yang datang ke sana atau wisatawan datang ke sana seolah tidak peduli. Dan Green Smile akan mencoba melakukan penyadaran di sana bahwa alam ini harus dijaga karena potensi alam Indonesia luar biasa. Iya. Begitu. Baik, semoga sukses untuk pelaksananya nanti ya, Mbak Agatha. Terima kasih Mbak Yuyun. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Ketua Perkumpulan Green Smile, Agatha Lili.